Shalom, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kami akan menjelaskan beberapa hasil review dari beberapa jurnal yang berbeda. Tetapi sebelum kami menjelaskan review tersebut, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Kostika Paserang dengan stambuk 21761111004. Nama saya Meli Windayani Kalapadang, NIM 21761111086. Nama saya Julita Pata dengan NIM 21761111089. Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian. Hari ini kami akan menjelaskan 3 review dari 3 buah jurnal. Review ini kami lakukan untuk memenuhi mata kuliah pengolahan citra kami dari Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja Fakultas Teknik. Tetapi sebelum saya jelaskan, perkenalkan nama saya Kostika Paserang dan kedua teman saya Julita Pata dan Meli Windayani Kalapadang. Kami akan menjelaskan 3 review dari 3 jurnal yang berbeda. Metode yang kami gunakan adalah metode Kenny, metode Robert, dan metode Prewitt. Langsung saja saya akan menjelaskan metode Kenny. Judul dari jurnal yang kami ambil yaitu akan metode Kenny dan Euclidean Distance untuk mengukur tingkat kemiripan sketsa wajah. Berasal dari Jurnal Teknik Informatika, volume 2, halaman 1 sampai 8. Tahun 2017. Berasal dari penulis yaitu Cindy Mulia Pratiwi, Ian Mulyana, dan Hermawan Tahir. Reviewer yaitu Kostika Paserang, saya sendiri, dan teman saya Julita Pata dan Meli Windayani Kalapadang. Review dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020. Tujuan dari penelitian yaitu membuat penelitian mengenai pengolahan citra digital menggunakan metode Kenny dan Euclidean Distance untuk mengukur tingkat kemiripan sketsa wajah. Subjek penelitian mengumpulkan informasi melalui buku dan internet sebagai literatur pendukung pelaksanaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan. Tahap perencanaan sistem dilakukan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua, analisis. Alur penelitian ini diawali oleh akuisisi citra biasa. Yang ketiga, perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi ada 2 macam. Yang pertama adalah struktur navigasi. Struktur navigasi digunakan untuk menggambarkan secara garis besar isi dari seluruh halaman serta hubungan antara halaman tersebut. Yang kedua adalah flowchart system. Flowchart system menunjukkan gambaran jalannya proses-proses yang terjadi dalam sistem secara keseluruhan. Hasil penelitian. Yang pertama, tampilan program. Tampilan program yang pertama yaitu tampilan halaman utama. Menu program memiliki 3 submenu yaitu menu citra latih, citra uji, dan klasifikasi kemiripan. Yang kedua, pengambilan citra. Proses pengambilan citra dimulai dari menekan tombol pilih citra RGB atau RGB, lalu klik tombol crop dan potong bagian area wajah. Yang ketiga, ekstraksi deteksi tepi Kenny. Citra akan melalui tahap ekstraksi deteksi tepi Kenny untuk mendapatkan nilai ciri dari sebuah karakter. Yang keempat, klasifikasi Euclidean Distance. Terdapat informasi nilai Euclidean Distance dan tingkat kemiripan yang menjadi output dari aplikasi yang dibuat. Hasil penelitian yang kedua yaitu citra hasil ekstraksi. Deteksi tepi Kenny dapat menangkap garis-garis tepi dengan baik. Yang ketiga, hasil uji validasi. Hasil validasi diperoleh dari perhitungan rata-rata atau min dari data uji hasil sketsa manual berjumlah 50 dan dari data uji hasil aplikasi berjumlah 5 buah. Kesimpulan dari jurnal yang kami ambil adalah
Aplikasi pengukuran tingkat kemiripan sketsa wajah ini dibuat dalam basis desktop. Aplikasi ini diimplementasikan menggunakan software MATLAB R2016A, menggunakan metode deteksi topik Kenny sebagai metode untuk ekstraksi ciri, sedangkan untuk klasifikasi menggunakan metode Euclidean distance. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan SDLC, meliputi tahap perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, uji coba, dan penggunaan. Aplikasi ini telah melalui proses uji coba yang terdiri dari uji coba struktural, uji coba fungsional, dan uji coba validasi. Pengukuran sketsa wajah pada seniman pembuat beberapa data uji sebanyak 50 sketsa yang dibuat oleh seniman A. Ini diperoleh tingkat akurasi 53,58%. Sedangkan untuk pengujian citra validasi, nilai pengujian antara citra asli dan dengan 5 citra uji menggunakan aplikasi memperoleh nilai akurasi 76,6%. Demikian review jurnal dengan metode Kenny. Metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang, saya akan menjelaskan hasil review yang kedua dari jurnal yang berjudul Edge Detection menggunakan metode Robert Cross. Ini adalah jurnalnya dan hasil reviewnya yaitu judul Edge Detection menggunakan metode Robert Cross. Jurnal dari Teknik Informatika. Volume 2 halaman 40 sampai 48. Tahun 2008. Ditulis oleh Arifin dan Budiman, direview oleh Kostika Paserang, Mary Windayani Kalapadang, dan Julita Pata pada tanggal 28 Desember 2020. Tujuan penelitian yang pertama, mengupas metode Robert Cross sebagai salah satu metode dalam Edge Detection System dan menerapkan metode tersebut menjadi algoritma yang siap digunakan. Kedua, menunjukkan hasil penerapan metode Robert Cross pada beberapa citra. Subjek penelitian, analisa cara kerja metode Robert Cross dan merancang algoritmanya menggunakan citra 2 dimensi dengan warna 32 bit dan berformat JPG dan BMP. Penulis juga menggunakan pengujian pada 4 buah citra yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Metode penelitian pertama, metodologi yang digunakan penulis adalah metodologi waterfall dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data melalui buku, artikel, jurnal, makalah, dan situs internet sebagai referensi penelitian. Yang kedua, analisis dan perancangan algoritma. Pertama, mempelajari dan menganalisis cara kerja metode Robert Cross. Yang kedua, merancang algoritma hasil analisa. Yang ketiga, coding dengan menerapkan algoritma ke dalam sebuah program sederhana. Yang keempat, testing dengan menggunakan uji coba terhadap program tersebut untuk membuktikan kebenaran algoritma. Hasil penelitian, citra bersolusi tinggi dan rendah. Yang kedua, citra dengan tingkat kontras tinggi dan rendah. Kesimpulan pertama, semakin tinggi resolusi citra, semakin tajam dan halus edge yang dihasilkan pada citra output. Pada citra resolusi rendah, edge yang dihasilkan kurang tajam dan kelihatan kasar. Yang kedua, semakin tinggi kekontrasan citra, semakin baik pula kualitas dan jumlah edge yang dihasilkan pada citra output. Yang ketiga, metode Robert Cross menggunakan 2 buah matriks konvolusi berukuran kecil yaitu 2x2. Hal ini menyebabkan jumlah proses perkalian menjadi lebih sedikit, tetapi rawan terhadap noise atau pixel rusak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang ketiga,
dengan judul Analisis dan Perancangan Aplikasi Perbandingan Operator Prewitt Detection pada suatu citra. Jurnal Teknik Informatika, volume 1, halaman 102 sampai dengan halaman 104. Jurnal TCU nomor 372. Tahun 2017. Penulis Arif Mirmanda Slamet Sugiarto. Reviewer Julita Pata, Akustika Paserang, Meli Windayani, Kala Padang, pada tanggal 28 Desember 2020. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat penelitian mengenai pengolahan citra digital menggunakan metode Prewitt Detection untuk membuat aplikasi perbandingan. Subjek penelitian: operator yang paling unggul dalam hal kecepatan proses adalah operator isotropik. Metode penelitian. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana penelitian yang terkait erat dengan permasalahan yang ingin dipecahkan, serta menentukan masalah yang ingin dipecahkan dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Untuk menunjukkan penelitian, penulis melakukan pemadatan teori dengan mencari informasi dan referensi yang diperlukan dari buku-buku serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode riset eksperimental, yaitu dengan melakukan percobaan pada objek dengan menggunakan teknik yang sudah ditentukan secara langsung untuk mendapatkan hasil yang dicapai. Hasil penelitian. Hasil setelah melakukan pengujian bahwa operator isotropik adalah operator yang paling unggul dalam hal kecepatan proses dibandingkan dengan operator Robert, Prewitt, Sobel, Laplacian, Chris, dan Robinson saat mendeteksi citra digital beresolusi tinggi, sedang, dan rendah. Kesimpulannya, besarnya resolusi citra mempengaruhi waktu proses deteksi, tapi ini dikarenakan proses deteksi TEPI merupakan pengolahan citra yang mengambil nilai setiap piksel pada citra, dan secara otomatis besar dan kecilnya resolusi citra sangat mempengaruhi waktu proses eksekusi citra. Semakin besar resolusi citra, maka semakin tipis juga garis tepi yang dihasilkan. Ini dikarenakan semakin besar resolusi sebuah gambar, maka jumlah piksel gambar tersebut semakin banyak, mengakibatkan garis tepi terlihat samar bahkan tidak terlihat. Berdasarkan ukuran gambar dengan rege lebih dari 2000 piksel, maka operator yang paling unggul dalam hal kecepatan proses adalah operator isotropik. Karena operator isotropik mampu mendeteksi garis tepi pada citra digital yang beresolusi tinggi, sedang, dan rendah dengan lebih cepat dibandingkan operator lain. Sedangkan dari hasil deteksi tepi, operator Chris menjadi operator yang paling unggul dibandingkan dengan operator lainnya, karena deteksi tepi yang dihasilkan oleh operator Chris lebih akurat, lebih detail, lebih tebal, dan lebih cerah, sehingga operator Chris sangat cocok untuk melakukan pendeteksian terhadap citra digital dengan kualitas atau resolusi yang tinggi, sedang, dan rendah untuk mendapatkan hasil garis tepi yang optimal. Demikian penjelasannya, terima kasih.